Yang keempat, ini rumus supaya terhindar ataupun terhindar daripada kegalauan, kegelisahan, dari penyakit hati. Yang keempat adalah qiyamul lail. Bangun tengah malam untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu kebiasaan para anbiya, para nabi, kebiasaan para sahabah, kebiasaan para waliullah, kebiasaan para alim ulama, para kiai, kebiasaan orang-orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk hadirin sekalian termasuk orang yang saleh. Bangun tengah malam. Setan ini, ada setan yang mengganggu di siang hari dan malam hari. Dan ternyata setan yang mengganggu di malam hari ini lebih kuat. Kenapa? Kalau di siang hari dia lebih mudah. Banyak aplikasi-aplikasi ya, aplikasi yang digunakan oleh setan. Kayak TV itu kan aplikasi setan. TV-nya, lalu handphonenya dan lain sebagainya. Kalau malam, setan waktu malam hari dia berusaha untuk merapatkan matanya, menutup telinganya, memberatkan tubuhnya. Sehingga pada waktu jam 2 kadang-kadang ada yang pasang alarm ya. Alarmnya 3 kali. Alarm pertama hidup, dimatiin, masih ngantuk, tidur lagi. Alarm kedua hidup, dimatiin, tidur lagi. Alarm ketiga hidup, dimatiin, tidur lagi. Datang alarm yang keempat, man rabbuka, malaikat yang bangunin. Kalau gitu bagaimana? Makanya kita sampaikan di sini bahwasanya Nabi memberikan sebuah solusi untuk hati kita menjadi jernih, sehat kita hati dengan qiyamul lail. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ada beberapa ya, Allah anjurkan di sana kata-kata wa minal lail wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana. Dan dari sebagian waktu malam fasjud lahu, sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu lailan tawila, lalu bertasbihlah pada Allah di waktu malam yang panjang. Sujud, bertasbih pada Allah. Coba kita bayangkan saja. Sujud pada Allah di waktu malam yang mana orang lain lagi pada tidur. Suasana sedang hening, kondisi sedang sejuk banget. Kita bangun tengah malam, jam 2, jam 3. Bangun tengah malam, lalu berwudu, lalu gelar sejadah, sujud pada Allah. Bayangkan saja, apakah tidak muncul ketenangan pada waktu itu? Di mana siang harinya hiruk pikuk kehidupan begitu dahsyat. Orang lain sibuk mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja, urusan dunia ada dipikirkan. Tapi di waktu malam hari bayangkan, bangun tengah malam, sujud, berdoa, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan saja, bayangkan saja. Apakah muncul ketenangan dalam diri, kedamaian dalam diri? Hanya kita bersama Allah Subhanahu wa taala, diiringi para malaikat tuh yang menemani. Tentunya di sana waktu yang tepat. Dan Masya Allah, menurut penelitian disebutkan di waktu sujud tahajud malam hari itu dahsyat. Hormon endorfin kembali lagi memproduksi hormon yang begitu banyak di sana. Sehingga disebutkan orang yang sering sujud waktu malam hari, sering tahajud bangun malam, itu disebutkan akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang yang sering bangun tengah malam, tahajud, sujud di waktu malam hari, wasabbihu lailan tawila, bertasbih pada Allah di waktu malam yang panjang, maka itu beberapa penelitian menyatakan orang yang seperti itu kalau sakit akan cepat sembuh dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan orang yang seperti itu akan merasakan kebahagiaan yang tidak orang lain rasakan. Masya Allah. Maka harus latihan yuk. Latihan bangun tengah malam. Di sana dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit bumi. Allah turun ke langit bumi. 3 yang Allah sampaikan. Ya. Barang siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Barang siapa yang meminta, Allah beri. Barang siapa yang beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Ini istimewa dan kita jarang sadari. Maka dari majelis ini, ayo saya pribadi kembali mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian supaya kita bisa mampu bangun tengah malam, berdiri untuk salat, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat di sana, ada tasbih, zikir, wirid pada Allah,
ada juga baca Al-Quran. Karena waktu baca Al-Quran di waktu itu diperhatikan, disaksikan. Masya Allah. Kalau punya sakit hati, dalam hatinya ada sakit, gundah gulana gelisah, yuk bangun tengah malam, minta sama Allah. Tadi 3, berdoa Allah kabulkan, yakin tuh. Kalau minta Allah beri. Kalau memohon ampun kita banyak dosa, ya Rabb saya banyak dosa ya Allah, maka di sana Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, itu yang keempat dan yang terakhir. Yang terakhir disampaikan di sana obat hati adalah bermunajat di waktu subuh. Sudah beres kita salat tahajud tadi, disambung dengan salat subuh. Di sana kita duduk dulu. Kebiasaan para anbiya, para nabi, kebiasaan Nabi Muhammad dengan para sahabat juga. Kebiasaan orang-orang yang saleh, salihun. Para ulama, kebiasaan para waliullah. Apa yang dilakukan? Ba'da subuh tidak langsung berangkat. Tidak langsung bangkit keluar. Tapi dibiasakan di sana ba'da subuh beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Maka saya akan berikan rumus ini. Ayo kita ada pegangan. Setelah subuh itu kita ada pegangan nih, yang dipegang, yang dibiasakan oleh kita ba'da subuh. Apa yang dibiasakan oleh kita? Amalan saleh. Ba'da subuh jangan dulu langsung, kalau perempuan jangan dulu langsung buka mukena. Jangan dulu langsung beres-beres. Jangan, tapi ba'da subuh gunakan waktu untuk kita jadikan pegangan amalan pada Allah. Apa di sana? Zikrullah. Apalagi baca Al-Quran. Ini kalau sudah dijadikan pegangan, Masya Allah, wah, dijamin hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram. Sekarang itu Masya Allah, yang menjadi fitnah bagi kita adalah berbagai macam fasilitas duniawi, ya. Fasilitas duniawi menjadi fitnah buat kita. Maka jadikan waktu subuh itu, kalau ada dalam peribahasa Arab itu, as-subhu mabda'u syughli. Bagi kaum muslimin, subuh itu awal daripada mulainya kesibukan. Awal dari mulai kesibukan tuh ya, subuh itu. Mulai. Tapi kadangkala, Masya Allah, ini sebagiannya, tidak semua umat muslim terlena dengan fasilitas hidupnya. Selimutnya yang tebal, ya, kasurnya yang empuk, bantalnya yang nyaman, Masya Allah. Belum lagi ada AC-nya yang dingin, sehingga membuat nyaman tuh ya. Sehingga azan ketutup telinganya, bangun jam 7. Bangun jam 7. Ini mau sholat subuh. Akhirnya karena sudah terang, kamarnya ditutupi, jadi gelap tetap. Dia dikatakan, saya tetap di waktu gelap-gelap ini sholat. Padahal kamarnya ditutup-tutup. Masya Allah. Jadi ini yang terjadi pada kita. Kita hilang identitas. Umat muslim ayo. Kebiasaan Rasul, kebiasaan Nabi adalah bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau orang yang bisa bangun tengah malam, hati lagi gelisah, gundah gulana, insya Allah di sini akan merasakan kedamaian dalam hidup. Damai rumusnya tadi, tentram, hati tenang, pikiran tenang, fisik pun akan menjadi tenang. Maka Rasul sampaikan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging itu namanya hati. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih hari ini yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan siapapun saudara kita, teman kita, Allah tenangkan, tentramkan hati kita. Allah damaikan hati kita sehingga kita sehat, terhindar dari penyakit hati dan juga penyakit fisik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dijadikan sebuah pelajaran yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.